Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam kenal. Nama Ibu Eva Saefa Nurhayati. Ibu dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sedang melaksanakan PLP atau pelaksanaan lingkungan prasekolah. Oh iya, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mulai hari ini dan beberapa bulan ke depan, Ibu akan membimbing kalian belajar bahasa Indonesia yang sebelumnya diampu oleh Bapak Dr. Andes Tertib Sudrajat. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa agar kalian mengisi daftar hadir melalui link yang sudah Ibu kirim. Baik anak-anak, jika kalian sudah mengisi daftar hadir yang Ibu kirimkan, sekarang kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu kita masih membahas tentang teks berita. Nah, Ibu akan sedikit mengulas materi yang sudah Bapak Ajat sampaikan, yaitu perihal pengertian teks berita. Ibu akan menyampaikan sekali lagi tentang pengertian teks berita ya anak-anak. Bahwasannya berita adalah semua hasil pelaporan baik secara lisan ataupun tertulis yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari. Nah, itu menurut Cahya pada tahun 2012 di bukunya yang di halaman 2. Teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi melalui media cetak, elektronik, internet, orang ke orang, dan radio. Nah, untuk sekarang biasanya orang-orang itu jarang mendengarkan radio ataupun membaca media cetak, dan lebih seringnya orang-orang saat ini menggunakan media elektronik, yaitu berupa membaca di internet, melihat video-video yang sedang viral. Nah, itu bisa menjadi berita ya. Baik. Nah, anak-anak, setelah kalian kemarin mengetahui tentang pengertian teks berita, tujuan teks berita, dan kalian pun sudah menuliskan contoh dari berita yang kalian lihat dan yang kalian dengar. Nah, sekarang kalian juga harus mengetahui unsur-unsur dari teks berita. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumusan 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu adik simba, yakni apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama yaitu apa. Apa nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Yang kedua yaitu siapa. Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa tersebut. Jadi dalam berita itu harus jelas ya, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu di mana. Nah, unsur ini juga harus menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa. Misalnya, seperti kemarin kan, ada kejadian di Bima yang katanya ada yang bunuh diri. Nah, itu kan di Bima gitu kan. Jadi harus tertera tempatnya di mana, harus jelas. Yang ketiga yaitu kapan. Nah, unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan bisa mencangkup tanggal, hari, jam, sampai menit, ataupun umum seperti pagi, siang, atau sore gitu ya.
Lalu yang selanjutnya yaitu mengapa. Nah, alasan terjadinya peristiwa tersebut itu apa gitu? Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa termasuk akibat yang ditimbulkan. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya selain unsur-unsur teks berita yang harus kalian ketahui yaitu struktur teks berita. Teks berita memiliki struktur yang berbeda dengan jenis teks lainnya. Adapun struktur teks berita yakni yang pertama, kepala berita. Kepala berita ini berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks berita tersebut. Pada umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu tubuh berita, berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita ini berisi tentang referensi dari narasumber di dalam berita. Nah, jadi struktur teks berita itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Setiap jenis teks tertentu biasanya memiliki kaidah kebahasaan yang membangun teks tersebut. Berikut kaidah kebahasaan dalam teks berita, yakni ada 6 ya. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa baku menjadi jembatan pemahaman banyak kalangan karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang kedua yakni menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat yang tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata kerja berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Misalnya ada satu kejadian dikaitkan dengan pemikiran namun sesuai fakta tetap saja ya. Yang selanjutnya menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu dalam teks berita berfungsi untuk menjelaskan kapan terjadinya berita tersebut. Yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Penggunaan konjungsi yang bermakna kronologis atau temporal atau penjumlahan seperti kalimat kemudian, setelah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Hal tersebut berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pada pola kronologis atau urutan waktu. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Kurang-kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak. Dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.